Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku, Farisa Kamelia di Perempuan-Perempuan Hebat. Wow. Hebat banget. Buat lo hebat banget. Allah. Hari ini aku ketemu sama Dinda Amanda. Say hi dong. Hai guys. Hai guys. Hai guys, nama aku Dinda Amanda. Ini teman SMA aku udah lama banget dah. Kita tuh SMA 98. 98 2001 ya. Itu berarti Berarti udah 22 tahun ya. Ya. Kenalnya Ya Allah, kayak kita mesti bikin agak-agak. Gue baru mau bilang 2008 atau 2018. Oh, Udah aku 98. 20 tahun bersama. 20 tahun bersama ya. Bener. Nyambung putus nyambung. Iya, putus, nyambung. alhamdulillah, tapi kita balik lagi ya. Ini Nggak, bisa Apa? jangan ketawa. Ih, Oke, take two yuk. enggak. Dulu kan waktu orang-orang kuliah itu orang-orang milihnya ya kebanyakan cewek-cewek itu marketing, public relation, advertising. Kenapa sih lo doang yang masuk ke fakultas film, jurusannya editor pula, dan rambut digimbal pada saat itu? Oh ya itu. Apa sih? Untung gue gak pernah punya barbuk kalau gue digimbal. Iya ya. Ya Dulu lupakan. Dulu dia digimbal loh rambutnya ya, panjang digimbal. Oke, semester 1. Sempet aneh sih maksudnya. Iya. Gitu. Iya. Apa sih? Kerajinan apa sih? Tahu ya? Enggak guys, itu tidak pernah terjadi. Gimbal siapa gimbal? Oh, kenapa sih lo memutuskan untuk masuk ke fakultas itu? Nah sebenarnya tuh gue nggak tahu. Jadi pas SMA tuh pokoknya gue inget banget semua teman-teman gue termasuk lo. Itu kayaknya tuh setiap ngobrol tuh kayak udah tahu tuh gue mau di UI, gue mau di Trisakti, gue mau di Atmajaya, gue mau di, pokoknya semua tuh kayak udah pada tahu udah ya? tahu gitu kan. Nah sedangkan tuh gue kayak ngerasa fakultas-fakultas itu nggak pernah ada di pikiran gue gitu loh. Nah terus juga pas di umuran kita tahun segitu kan sebenarnya kan film kan belum terkenal. Iya. Gue juga mungkin baru tahu oh sekolah film titik. Gue nggak tahu isinya apa kayak apa gitu kan. Cuman gue emang mungkin dari kecil tuh gue seneng nonton. Iya. Terus nggak tahu tiba-tiba tuh kayak kesebut sebenarnya, bahkan tuh orang tua gue itu taunya tuh last minute banget, dimana kayaknya semua teman-teman gue udah bukan daftar, udah apa tuh Masuk kuliah pertama. ospek udah ospek, gue masih belum tahu gue ngapain. Terus gue yang, kamu mau kuliah di mana? IKJ. Oh gitu. Padahal gue cuma taunya IKJ sekolah film titik, udah gue nggak ngerti kayak apa bentuknya, kayak apa. Temen-temen lo nggak pernah ada yang ngomong sebelumnya? Ya kaget aja sih. Maksudnya enggak, teman-teman Enggak, lo ada gue yang nggak pernah ngomong nggak soal IKJ? Nggak pernah. Masuk IKJ aja gitu. Karena kan juga pas tahun kita kan jarang kayaknya banget. kan IKJ juga, aduh ngapain sih lo maksudnya. Jadi gue juga nggak pernah tahu gitu kan. Terus ya udah tiba-tiba pas ditanya gitu, kamu nggak kuliah sih? Iya aku mau masuk IKJ. Hah beneran gitu kan? Iya beneran. Kamu mau ngambil apa? Film. Sedangkan waktu itu juga gue nggak yakin ada nggak sih masuk sekolah film. Tapi setahu gue tuh ya kalau seniman lo ke IKJ kan gitu kan. Akhirnya ya udah, terus gue sempet tuh gue nggak dibolehin sama bokap gue karena apa sih perempuan masuk IKJ, inu iwa gitu kan. Cuman akhirnya ya udah deh, gue ngomong sama nyokap gue, aku coba ngeliat dulu deh IKJ tuh ada apa, terus habis itu isinya kayak gimana, fakultasnya apa aja. Ternyata emang bener ada sekolah film. Ya udah gue sambil melihat keadaan saat itu. Cuman kan tahun 98 tuh gue belum pernah mendengar sekolah lain selain IKJ kalau sekolah film ya. Gue juga nggak tahu harus kursus di mana. Ya udah gue ambil formulir, ambil segala macam, terus gue izin sama nyokap gue, ya udah kalau aku sih terserah gitu kan, tapi gue emang harus melewati bokap gue gitu kan. Ya udah gue tes sendiri ini apa segala macam. Ternyata gue diterima. Pas gue diterima gue nggak bilang juga sama bokap gue. Sampai tiba-tiba mungkin udah berapa bulan, terus gue ketemu bokap gue, kamu tuh sebenarnya kuliah di mana sih? Gitu kan. Kamu kuliah nggak sih? Kuliah gitu. Di mana? IKJ. Hah? Keluar kamu dari situ. Udah gitu. Tahun pertama gue tuh gue dibusuin bokap gue.
beneran nggak ngobrol sama sekali. Dia ngeliat gue aja tuh kayaknya nggak mau. Kan? Kita makan aja tuh kayak seakan-akan gue tuh nggak ada. Jadi setahun tuh gue dimusuhin. Ya dia ngerasa cewek sekolah film belum ngapain Mm-mm, sih gitu gitu kan. ya. Dan pasti kan orang-orang jadul kan, hah sekolah di IKJ, Iya. aku gembel, ini segala macam. Mm-mm. Nah tapi gue nggak tahu kenapa saat itu gue yakin ini nih gue gitu kan, gue mau Pilihan sekolah lo. di sini gitu kan. Dan mungkin juga waktu itu gue nggak berani untuk tiba-tiba ujuk-ujuk sekolah di luar negeri ambil film karena gue masih buta banget Iya. kan, gue nggak ngerti bentuknya belajar film tuh apa gitu kan. Ya udah akhirnya lulus. Akhirnya maksudnya apa yang yakinin bokap lo kalau ya udah deh kayaknya ini emang pilihan Jadi anak gue, bokap dia gue cocok di sini. bokap gue tuh sempet yang dari nyuruh gue keluar pernah gitu kan, nyuruh gue berhenti pernah, terus tiba-tiba gue disuruh daftar di tempat lain pas udah tahun keberapa pernah gitu kan. Terus pokoknya dia melakukan segala cara supaya gue keluar dari Keluar, situ kan. gitu kan. Terus gue ngomong gitu kan, gini deh, gue selesain dulu kuliah gue ini, setelah itu lo lihat gue deh. Kalau emang lo ngerasa gue emang gak harus di sini, gue akan coba dengerin lo, tapi respect dulu deh sama pilihan gue gitu kan. Nah mungkin berjalannya waktu, terus kan gue juga lama-lama udah kerja magang kan sama senior gue gitu kan. Terus juga jadi nggak ada waktu kan untuk sharing masalah jurusan lagi. Iya. Tuh juga gue rasa juga bokap gue mungkin udah tua juga kan anak gue gitu kan. Pas lulus 2005, terus gue udah mulai kerja di situ jadi asisten, sampai akhirnya dia itu benar-benar mengakui gue, oh ternyata anak gue tuh serius itu ya gitu kan. Dan itu sesekalinya gue ngeliat bokap gue nangis pas gue menang FFV 2011. Oh lo pernah menang FFV 2011? Iya. Film? Catatan Harian Si Boy. Oh. Gitu. Jadi gue inget banget kejadiannya gimana. Gue tuh nggak pernah sharing apapun tentang film ya. Jadi pokoknya semua tuh gue sharing ke nyokap gue karena gue takutnya waktu itu gue mikirnya, gue takutnya kalau terlalu sharing ke bokap gue dia makin inget sama untuk udah stop gitu kan. Dan gue juga lagi pengen disupport gitu kan. Gue nggak mau mendengar sesuatu yang mengganggu perjalanan gue lah saat itu. Ya udah akhirnya gue diem aja, gue kerja sana sini pulang pagi ini tapi gue cerita tuh sama nyokap gue update segala macam. Sampai akhirnya ya itu 2011 gue inget banget, gue masuk nominasi. Lo undang orang tua lo? Enggak, karena kalau gue undang nyokap gue ntar ditanya kan, Iya. Ini acara apa gitu kan. Dan gue juga aduh kayaknya bokap gue nggak usah tahu gitu kan. Terus dan ya nggak mungkin juga gue kayaknya ngajak orang tua gue mending ngajakin teman gue lah yang bisa nemenin gue. Ya udah ternyata gue masuk nominasi, itu juga yang hah gue masuk ya, wah gitu kan, gue kaget juga. Terus gue ternyata menang tahun itu gitu kan. Terus gue inget banget sampai rumah, terus bokap gue tuh udah nungguin gue di ruang tamu rumah gue. Ternyata dia tuh hari itu kata nyokap gue dia sengaja pulang cepet karena dia tahu dari temennya kalau anaknya menang karena temennya tuh nonton. Saya gue bingung, gue masuk rumah gitu kan, Ini kenapa nih? ada di ruang tamu gitu kan. Terus nyokap gue tuh kayak cinguk gitu, kayak kikuk gitu kan. Terus gue nungguin apa, tapi kan gue juga pas itu Tapi lo bawa piala dress up bawa, dan gue dress up kesannya emang mungkin gue pasti dari mana lo gitu kan. Oh terus saya tiba-tiba dia nangis gitu kan, selamat ya papa, bangga. Dari situ Dari situ dia udah kayak ya udah itu pilihan lo. Iya. Tapi Gue baru tahu lo menang 2011. iya juga sama menang catatan harian Si Boy. Bangga lo. Ya Allah. Hey guys. Kenapa pada saat itu lo kan suka film? Kenapa pada saat itu lo nggak milih jadi saudara atau jurusannya teater atau Kenapa gue milih editing? kenapa milih editing? Jadi kan tunggu, seinget gue ya, gue agak lupa inget tuh. Seinget gue tuh tahun pertama sama tahun kedua itu Basic kita semua. kita belajar semuanya. Jadi semua murid tuh belajar directing, foto sinematografi, artistik, pokoknya semua dipelajarin gitu kan. Tahun ketiga baru tahun penjurusan. ketiga itu penjurusan. Nah di situ emang gue tuh dari tahun kedua tuh udah kayak oke, gue seru ya. gue kayaknya gue harus jadi editor. Gue mikir gitu Karena gue suka, maksudnya gue suka kayak
apa ya, melihat cerita utuh. bikin puzzle aja sih Ah. jatuhnya, kayak gue bisa jadiin ini segala macam. Terus saya itu gue suka ngulik kali ya, jadi ya udah akhirnya oke gue harus jadi editor nih. Tapi itu juga kayak gitu aja gitu rasanya, nggak pakai yang gue yang gimana caranya, nggak ada gitu. Berarti berjalan aja ya Iya. gitu itu ya. Sekarang tema gue lebih ke kun ya. Kurvanya aku Temanya nih kun tahu faya nih. aja. Apa tuh? Nanti lo apa? ada Iya, pasti. efek-efek yang tepuk tangan gitu nggak? Nanti dibikin. Oke. Ada Ada agensinya ada direkturnya. Nonton bayangan. Direkturnya galak kayak Oh, ini galak. penonton yang lo bayar dahsyat itu ya. Dahsyat. Kerusak Mbak ya. berapa mbak? 2 jam 2 jam. kontraknya. Oh iya. Berapa pak? Gak jauh. Ih. Terus dari 2011 ke sini film apa sih yang paling berkesan buat lo pada saat mengedit film itu? Apa sih yang mungkin ada pesan moral buat lo atau enggak ini gue banget nih. Ada sih film yang paling berkesan sepanjang karir lo menjadi editor? Kalau ditanya gitu gue susah Far. Maksudnya bagus. Menghargai klien ya. Nggak mau milih dia. Kalau gini, kalau ditanya gitu pasti semua berkesan buat Iya. gue gitu kan, karena gue bukannya jual diri, tapi rata-rata tuh apa yang gue kerjain tuh pasti gue setotal itu. Cuman emang mungkin gini, setiap project film yang gue dapet tuh pelajarannya beda-beda aja, sebenarnya kayak gitu. Ada yang gue disuruh sabar, gue disuruh lebih berani, ada yang gue disuruh mungkin oke kayak lo harus agak chill gitu kan. Kayak gitu aja sih, maksudnya masing-masing film tuh banyak aja sih pelajaran buat gue ya. Tapi yang menonjol tuh ya bingung juga gue kalau ditanya gitu. Nggak bisa milih ya. Nggak bisa milih. Tantangannya apa sih kalau Anaknya cewek? pengen semua aja. Rakus ya. Aku suka semua. Cewek editor. Hmm. Biasanya kan banyak pro kontra tuh ya. Dari pulang pagi, nggak pulang-pulang, lokasi syuting. Ya itu. Tapi kan gue jarang ke lokasi. Dong. Iya, jarang ke lokasi. Tapi Jarang kan lokasi. maksudnya lu punya kantor di luar rumah. Iya. Yang pasti lu banyak menghabiskan waktu di sono gitu. Sono. Betawi mana bang? Di sana gitu ya. Terus ada nggak sih omongan-omongan dari keluarga atau dari nyokap atau mungkin dari bokap yang jangan terlalu Kalau bokap sih ada ya, pasti itu kan ya. Makanya itu kan gue itu tuh terjadi gejolak rumah tangga itu terjadi dari 2001 sampai 2010 lah gitu kan. Karena apalagi waktu itu gini, posisinya gue masih jadi asisten yang gue punya bos nih gitu kan, yang gue pasti secara kerja tuh akan lebih lama, lebih rodi, lebih apa ya, lebih keras gitu kan. Ya itu gue pada saat itu justru gue pagi ketemu pagi, pokoknya kayak udah kurang tidur, kerja keras bagi kuda. Lewat dari kuda, kayak komodo. Ya itu kayak beneran yang gue nggak bisa ngatur, karena gue nggak mungkin ngatur sendiri karena kan gue punya chief gitu. Dan mungkin waktu kan gue posisinya masih junior kali ya, jadi siapa anda kayak gitu kan. Itu sempat gue ditegur, makanya kan yang bokap gue sepengen itu untuk gue cabut dari dunia ini gitu. Tapi begitu gue punya kesempatan akhirnya ibaratnya naik kelas jadi chief, ya udah di situ gue pelan-pelan tuh mulai ngatur kayak oke, jam kerja tuh harus gimana. Mungkin ya wajar lah kalau lo pagi ketemu pagi, tapi mungkin gue nggak bisa lagi tiap hari gitu kan. Apalagi ketika usia masih muda seperti sekarang kan, aku juga rentan. Udah mulai pegal-pegal. Aku nggak mungkin pagi itu pagi gitu kan. Panen dari apa yang diperbuat yang lalu-lalu ya kita ya usia-usia sekarang ya. Itulah. Udah mulai cepet capek. Iya, rentan. Mata kuda. Langsung ya, baru jam berapa? Kok kayaknya dia emang pengen pulang. Terus yang paling seru Apa? pengalaman lo yang paling seru? Film. Iya. Film Nggak bisa milih juga. gue mungkin Gundala kali ya. Gundala. Serunya karena apa? Bedanya sama
Film-film yang udah pernah lo kerjain. Serunya saat itu gue tiba-tiba dapat kesempatan ngedit Gundala yang kita tahu lah itu project yang besar ya, susah ya, ya pokoknya tuh kayak gue tiba-tiba mendapatkan sebuah harta karun gitu kan, action pula gitu kan, cuman juga gimana ya, action tapi bukan action jedak tapi juga ada dramanya, jadi kayaknya tuh emang lo harus ini gimana nih gue ngerjain ini gitu kan. Dan waktu itu akhirnya gue memutuskan sih untuk gue bisa belajar lebih juga, akhirnya gue ikut ngedit selama syuting. Nah gue ngerasa gue pengen ada di dalam situ, gimana sih kalau gue ngedit dengan suasana syuting gitu kan. Ya udah akhirnya gue ada di dalam situ dari awal syuting sampai emang editingnya selesai gitu kan. Nah itu sih yang lumayan, gue bisa melewati ini nih gitu. Mulai serius ya guys. Mulai serius. Iya. Oh ada iklan. Apa sih tuh? Ting apa sih? Lu udah di endorse apa? Selama lo Axis, Excel, semua provider. Oh. Jadi saling iya, oke juga ya. Tapi mau lumayan sih nih, gue dibayarnya gede juga nih. Thank you ya Pak. Selain hobi editor, jangan keluar dari itu dulu deh. Siapa yang paling berjasa membentuk lo sampai sekarang menjadi editor handal, pemenang FFI 2020 dengan filmnya Wanita Tanah Jahanam. Perempuan Guys, perempuan Tanah Jahanam. Maksudnya paling berjasa Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kalau mengucapkan ya. Terima kasih pada orang-orang yang mendukung saya. Allah Subhanahu wa taala dari kedua orang tua saya serta teman-teman yang sudah membantu saya. Serius siapa? Siapa ya? Ya pasti orang-orang yang pernah gue temui ya. Karena setiap orang yang gue temui itu pasti banyak banget yang gue bisa pelajari dari mereka gitu kan. Tapi kalau mau tarik mundur, gue bisa 2010 tuh gue ngerasa gue selama 8 tahun tuh gue jadi asisten editor gitu kan, di 2 editor yang berbeda, 4 tahun dan 4 tahun gitu kan, karena gue memang harus mencari pengalaman, gue harus mencari ilmu lah sama gaya editing tuh kayak apa sih, sampai akhirnya gue menemukan gaya gue sendiri gitu kan. Nah orang-orang itu ya yang menurut gue kayak dia guru gue sih gitu, Alim Jusria sama Sasa Sunu, dia editor senior lah di Indonesia ya. Nah yaudah setelah itu kayak yaudah gue akhirnya banyak ketemu orang director yang mungkin waktu itu juga baru gue kenal. Akhirnya makin luas juga pertemanan gue di perfilman. Ya udah, jadi menurut gue setiap orang yang gue temui adalah sebuah pelajaran buat gue. Wow. Benar nih. Oke juga ya. Oke. Bagus loh. Oke ya. Bagus. PR masuk. Alhamdulillah. Marketing ada. Lo butuh co-host. Selain ngedit, gue tau lo dari zaman dulu kan suka banget musik. Iya guys, jadi aku tuh punya project guys, tapi udah pensiun. Dari dulu ya, lo dari SMA tuh suka ngulik ya? Iya. Main gitar, main apa sih alat musik yang lo bisa, apa aja sih? Keyboard, gitar? Iya, keyboard, piano, gitar, ya sisanya sih cuma bisa aja gitu, tapi emang yang gue dalami ya itu multi talenta. Wow, gila, lo gila banget guys. Gila. Kenapa lo melupakan musik begitu saja? Gue gak melupakan Beb gitu. Jadi gini ceritanya tuh, gue mau main musik itu dari gue SMP lah kalau nggak salah gitu, SMP, dan gue tuh dari dulu seneng banget bikin lagu gitu. Ya mungkin namanya juga cancer ya, melo aja. Wow. Terus dari itu gue seneng bikin lagu, terus gue bikin band. Terus nggak tahu pokoknya setelah itu tuh gue tetap berjalan tuh, walaupun gue udah nggak punya band pas kuliah gitu kan, gue tetap masih bikin lagu, bikin ini. Nah terus tahun pas gue kuliah tuh 2001 sampai 2005, gue mulai kenal, oh ternyata tuh bikin musik tuh nggak harus lo ke dalam studio lo gonjang sama teman-teman lo gitu. Ternyata ada software ini yang bisa kerjain sendiri.
ya udah gue belajar tuh. Nah itu dia, gue masih mengulik kali ya anaknya kan. Kepo aja sih sama kepo rahasia orang. Rahasia orang rumah tangga orang gue kepo gitu kan. Nah terus habis itu ya udah gue bikin. Terus 2008 itu kayak tercetus aja di kepala gue. Kayaknya gue mau bikin album 1 biji doang. Tapi gue cuma buat ini aja sih, warisan gue buat nanti gitu kan. Terus itu tapi cuma kayak yang Ayo Sutra lah. Tiba-tiba gue dipertemukan sama kakak kelas kita Renggo, manajer Indonesia saat ini ya, yang terhits gitu kan. Terus habis itu gue ketemu dia, apa kabar? Gue mau dong gue rilis gitu kan. Gue udah ada materi tapi gimana sih caranya? Oh gitu, tapi gue cuma main rilis aja gitu kan. Oh yaudah yuk bareng lah, yuk kita kerjain bareng gitu kan. Udah gue kerjain itu setahun. Terus entah gimana tangan Renggo ini berbicara, akhirnya gue 2010 itu gue rilis album pertama gue gitu kan. Nah nggak tahu kenapa pas rilis itu mungkin promonya dari Renggo juga bagus, naiklah gue gitu. Jadi maksudnya ya nggak naik segimana juga sih ya. Apa namanya dulu? Kecil gitu kan. Amanda and Friends. Guys jangan lupa tonton YouTube dan download di semua Masih ada. masih ada. Oh, masih ada. Namanya Amanda and Friends gitu kan. Terus diurusin lah tuh sama Renggo gitu kan. Akhirnya gue jadi wow, gue mengenal tuh nama panggung, harus ini. Akhirnya gue dibentukin lah sebuah band yang untuk mengiringi gue. Ya udah jadi produktif. Dia produktif, terus gue rilis ini. Album kedua tuh hampir gue rilis, pas banget sebelum gue stop. Bukan, sebelum gue jangan stop. Istirahat Istirahat dulu ya. Tapi akhirnya ternyata waktu itu label gue malah lebih milih udah lo single aja deh, tapi produktif. Oh ya udah oke gitu. Tapi secara materi waktu itu udah ada. Nah terus diurusin tuh sama dia dari 2009 sampai 2016 terakhir kali gue akhirnya memutuskan oke, gue istirahat dulu sebentar, gue mau fokus di film gitu kan. Tapi ya ternyata berjalan gitu. Tapi emang gue menemukan kondisi gitu kan, dimana kayak gue harus memilih nih. Iya. Biar fokus. Nah gue milih musik apa film ya, dan itu tuh nggak enak banget gitu kan. Dan gue sering banget kayak gini, pagi gue harus latihan, siangnya sampai malam gue ngedit, malamnya gue ada gig. Itu terjadi tahunan dan gue kayak wah gue rontok sih, dan gue udah nggak bisa mikir gitu kan. Ya udah akhirnya 2016 pas terakhir kali gue rilis single, ya udahlah gue ini kayak ini dulu deh. Akhirnya gue rilis, terus itu gue stop dulu sampai sekarang. Berat nggak sih maksudnya kayak gitu? Berat lah ya. Berat banget karena kan gue pada saat itu bikinnya kan semacam project kan. Jadi gue mau ketemu teman-teman tuh banyak banget. Jadi kayak ya nanti gue nggak bisa celamitan lagi, gue nggak bisa begini. Jadi ya kangen. Sekarang juga gue masih kangen. Berarti lo lebih cinta editor sebenarnya, jadi editor. Cinta. Iya. Iya kan sampai bisa ninggalin musik yang udah 2 tahun. Tapi maksudnya gue yakin satu hari gue bakal bikin lagi lah planting. Gitu. Bisa. Jadi bukan di stop, vakum. Istirahat guys. Ya, istirahat. Aku lelah. Sampai sekarang masih ada nggak sih yang pengen lo lakuin, pencapaian yang lo belum capai, pencapaian yang belum lo capai? Ada hal nggak yang belum lo capai sampai sekarang? Kan lo kan sekarang di umur segini sukses jadi editor. Iya lah, amin. Terkenal, menang FFI 2 kali ya berarti ya di perjalanan Anda menjadi editor. 2011 dan 2020. Ada lagi nggak yang pengen lo? Pengen apa? Lo pengen apa? Ya kalau gue sih pengennya kayak apa ya? Gue bisa lebih luas lagi buat kerjasama sama director-director yang lain gitu, yang mungkin sekarang gue belum kenal atau kenal cuma gitu doang. Tapi gue pengen banget kerjasama lebih banyak. Lebih banyak kerja sama orang-orang yang lebih luas lah gitu kan. Kalau mereka lagi pada nonton kok jadi gini mah itu terus habis itu gue pengen ngejalanin satu project musik gue yang waktu itu emang sempet jadi kita baru bikin tiba-tiba harus stop gara-gara gue. Dan itu baru berjalan setahun. Dengan siapa? Yako.
Jadi waktu itu gue bikin duo gitu kan, di luar dari project yang gue bikin ya. Kita bikin 2015, pas banget lagi emang ternyata ininya manggung sana tiba-tiba kayak gue stop dulu ya. Hah serius lo? Tapi untungnya kan emang kita sahabatan ya, jadi kayak ya udahlah nanti kita lanjutin lagi ya. Nah terus tapi gue kayak masih berasa punya utang itu sih, kayak nanti pokoknya satu hari insya Allah akan jadi deh gitu kan. Itu terus gue pengen sekolah lagi, terus abis itu apa? Di SMA 4. Loh, kok Apa namanya? di SMA 4? Sekolah dong. Terus apa lagi ya menurut lo apa kira-kira? Menurut lo yang cocok gitu buat gue? Paranormal. Apa ya? Ya udah itu aja. Cukup nih, jadi Cukup kayaknya deh. nggak perlu tambah-tambah. Sekolah lagi masih nafsu sekolah Masih. lagi gue. Masih. Masih. Buat Never stop dreaming ya. Gue kan sama sekolah lagi, Beb. Oh iya. Gue sama sekolah 2011 sama 13 di Australia. Gue ngambil audio engineer sama master film. Lulus. Alhamdulillah gue pulang, mah, pak, anaknya lulus. Lulus 2 tahun ya? 2,5 tahun. Ya gue pengen sekolah lagi sih biar kayak ini aja, jadi kayak fresh terus gitu, ya nggak sih? Tapi nggak tahu ya, nggak tahu ya apakah usia ini yang Membatasi ya. Tapi ku ingin. Kamu ingin, tapi ingin. nanti lihat jadwal-jadwal kamu yang padat itu saja ya. Kalau Farisa sendiri gimana? Aku sih orangnya ya Step dan goals kedepannya gimana? step dan goals, body goals. Iya bisa, mungkin pokoknya apapun yang bisa dihubungkan dengan goals. Goals, body goals. Terus apa lagi? Goals bola? Bisa. Sama Masih lagi. bisa main musik ya? Ayo lo mau Di gimana? kantor ini kita di kantornya si Dinda. Hmm. Masih ada keyboard yang menemani. Ya bisa itu Cuma kenapa masih ada ini di sini buat santai-santai, buat kalau kangen gitu lagi. Iya kalau gue pusing, Putar-putar misalkan tuh. gue udah stuck nih di sebelah Heeh. sini gitu kan, gue pasti ke situ. Kayak cuman jeng Hmm. udah gitu, udah. Mungkin halu-halu manggung kan, anjing. Stevie Wonder gitu Oh, ya. halu-halu ya. Gitu lah gitu ya. Pasti udah Euforia ya. satu lagu balik ngedit lagi gitu aja sih, membantu aja. Udah lama. Apa? Gila. Main. Mau main kan enggak? Tai. Nggak, aku malu. Tapi guys jangan lupa download di Spotify dan iTunes. Search Amanda dan Friends. Amanda and Friends. Terima kasih ya. Terima kasih tentu bisa ini. Tetap promosi ya. Masih lumayan kan? Iya. Gitu. Ya mungkin nanti suatu hari akan kolaborasi. Seru banget Dinda. Kalau menurut lo perempuan tuh harusnya gimana sih? Maksudnya lo menganggap lo tuh perempuan seperti apa dan harusnya tuh perempuan gimana? Kenapa kok bingung kamu perempuan? Itu dia makanya gue yang tadi tuh gini, gue perempuan bukan sih gitu. Barusan makanya ini gimana jawabnya gitu. Enggak sih menurut gue perempuan tuh kayak apa ya, ya jalan aja sih apa yang lo mau gitu kan, nggak usah mikir kayak aduh itu kayaknya Bisa nggak ya? cowok banget, itu cewek banget. Enggak sih, maksudnya once lo kepikiran lo mau apa, Jalan. ya udah jalin aja Go, gitu kan. gitu ya. Terserah lo mau manjat 10 meter ibaratnya kayak gitu. Kalau lo mikir lo bisa Gitu ya. Kalau lo tipe perempuan seperti apa? aku sih Kayak kalem, gimana aku? anaknya kalem, terus habis itu ya tenang, sabar, bekerja keras, nggak sombong, nggak sombong dong. friendly banget, banget. Baik, ya. Makanya banyak nih temennya nih pasti nih. si anjing. Aduh, apalagi ya Nda? Apa-apa. Nis, Apalagi gue saudara main TikTok mulu. Iya gede gue pengen tampil sendiri saudara. Nis, Apaan? ada titipan pertanyaan nggak? Apa ya? Asik. Apa? Doain dong. Apa? Jangan lupa ini apa Guys, juga. pokoknya harus nonton terus channel Farisa Kamelia. Kalau enggak, gue ajar lo. Pada tadi gue bilang gue kalem ya. Guys, jangan lupa Oh, nonton gitu. vlognya teman aku ya, Farisa Kamelia. Jangan lupa Like dan
subscribe sini loh, sini ada sama jangan lupa pencet bell Karena jadi kalau lo ngepost kan iya, ada notifikasi gitu kan. Iya benar. Nggak tahu, gue juga baru. Iya, ada. Apa? Di baru apa? Jadi gimana sih direkturnya? Ayo deh, mau main gak deh? Kagak. Hah? Kan tadi udah promo, jangan lupa ya guys download. Oh, ini nggak mau main jadinya. Nggak usah, langsung dengerin hasilnya aja. Thank you banget deh atas Ya ampun, waktunya ini yang tuh kayak padet ini tuh banget. kayak gue seneng banget dan Hmm. bisa ketemu lo lagi dan gue seneng banget bisa ada di vlog lo ini guys. Doain ya Iya, mudah-mudahan di- berkembang. Selamat ya untuk FFI. Terima kasih Iya, Bu betul. Director ya Allah. Thank you. Nggak ada kalau dia gini-gini nih. Makasih ya. Iya, thank Lu waktu, ini belum loh. Waktu lu bakal duga nggak kalau lo bakal menang FFI 2020? Enggak. 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 Nah pada saat lu dipanggil ke panggung, Hmm. itu lu udah menyiapkan. Jadi gini. speech nggak sih? Apa tak Belum, terduga aja udah belum. ngomong apa? dan, gitu? dan itu posisinya gue tuh rada gak enak tuh. Jadi gue tuh udah malam itu sebelum acara FF itu gue udah acara Ya. gitu kan. Gue ke Bandung PP gitu kan. Terus gue udah memperhitungkan sih oke gue nyampe sini jam segini gini gitu kan. Hmm. Tapi ternyata tuh emang pas gue nyampe tempat FFI itu udah mulailah pas gue duduk itu udah pembacaan nominasi pertama. Gue lupa nominasi apa gitu kan. Nah kan biasa kan row ini film apa, row ini film apa gini. Terus gue nyari kan Permata Jalan di sebelah mana gitu. Oh di sini gitu. Tapi itu kan karena acara udah berjalan kan pasti kan orang kan maju, Iya. datang duduk. Jadi teman-teman gue tuh udah pada di depan gitu kan. Hah, aduh gue di mana? Gue di belakang nih. Gue di tempat filmnya siapa ya kalau nggak salah tuh Mudik kalau nggak salah. Tapi gue kenal tapi kan kocak aja gitu kayak Iya, gue di tempat tempat orang-orang gitu kan. Tapi udah gue nggak bilang gue di belakangnya udah tau lah ada gue di situ. Saya tuh pas dibacain kan gue nggak punya temen yang untuk kayak Iya. gitu kan. Jadi gue tuh so cool sebenarnya gitu kan. Dan gue juga kayak oke gue harus chill pernapasan inhale exhale gitu kan. Udah pas pembacaan nominasi penyunting gambar terbaik gitu kan. Nominasinya adalah ini Dinda Amanda. Gue juga nanya aduh gila gue gak punya temen nih anjir. Temen gue di depan gitu kan. Gue udah salting. Terus ternyata pas pemenangnya adalah Dinda Amanda. Gue udah kayak gue gak ada ekspresi Par. Udah kayak aduh salah. Pas nih sambil gue. lo jalan tuh lu sambil nyiapin speech yang bakal lo sampein apa? Enggak, gue teman-teman gue di mana nih gitu. Uh-uh. Teman-teman gue di mana, gue harus nyari teman-teman gue Uh-uh. gitu kan. Sedangkan tuh gue kayak mungkin di 10 baris Ke ke belakang. belakang. Uh-uh. Jadi gue kayak TikTok. gue nyanyi gitu. Uh. Ya udah terus gue sempet ya yang gue cari Joko Anwar yang pertama gitu kan. Terus gue sempet tos-tosan sama dia terus gue dada sama teman-teman gue terus gue ngapain dada. Ya udah gue naik, terus gue gak nyiapin apa-apa juga. Grogi lah. Itu gue kayaknya tuh gini, gue pernah dikasih rekamannya gitu sama teman gue. Jadi kayaknya tuh gue ngomong tuh saking nervousnya tuh satu napas. Oh jadi Jadi pas di napas terakhir tuh gue udah goyang udah gitu. Selamat malam. pinter ya. Iya nyanyi ya. Jadi kayak anjir gila gue udah gagap, udahlah. Jadi karena gue nggak tahu lah Pak. So ide aja anaknya. Gue yang grogi ngedenger lo gitu ya. Kayak gue lo pas sebutin Dinda Amanda gitu. Gue tuh pasti kalau ada temen gue pasti gue yakin akan gitu kan. Iya. Tapi dia Langsung maju. dia kayak lempeng aja gitu kayak anjir gue kenapa gue nggak ada ekspresi. Tapi orang-orang yang lihat lo kayaknya, oh lu udah siap nih, lu pede banget buat mungkin ya, mungkin Banget, aja gitu banget. kayaknya jangan-jangan gitu kan. Tapi kan gue sesungguhnya kalau asal mereka mau tahu niat gue udah mati. Gue udah kayak udah gitu. Tapi lu gampang puas nanti orangnya maksudnya Enggak. puas. Nah, udah gitu aja. Udah nih, oke thank you. Belum. Makasih banyak nih Halo. doain ini. Terima kasih Mudah-mudahan banget. karirnya makin Amin, sama-sama, Pak. meroket, jadwalnya makin padat, Amin, makasih, jiwanya sama-sama, Pak. makin merendah. Terima kasih Dan Pak cepat udah menemukan boleh. pasangan yang mengerti
Anda apa adanya, mencintai Anda sampai mau memisahkan. Terima kasih yang datang ya. Terima kasih ya Farid Ya, sebagai penutupan bolehlah diundang-undang. setembang dua tembang. Iya nggak mau dia Enggak, nyanyi loh. malu aku. Apa gue nih yang nyanyi? Malu, aku kan yang malu. Makanya pas speech gemeter. Malu. Tapi pas dipanggil kayak ambil rapot langsung maju. Langsung maju. Jadi dia udah siap ya Nis ya. Montok. Ya udah kalau gitu makasih banyak. Kayaknya tuh kesempatan yang gak akan Bangga banget aku Aku bisa juga bangga menyelipin banget. jadwal kamu yang pada saat ini dan diterima dengan baik di sini. Semoga sukses karirnya. Sama-sama ya Farid, terima kasih ya Farid. Kita harus serius Mbak Nana. Lo mau ada pantun-pantun yang rhyme gitu nggak yang? Boleh coba. Nggak bisa. Kan lo pembawa acaranya. 4 kali 4 14 apa sempatnya salah burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian. Guys, terima kasih ya guys. Assalamualaikum Terima kasih ya, warahmatullahi wabarakatuh. Thank you